Oke, dengarkan ini, full cerita Boruto chapter 80. Nah, dengan kemauan dan Matar sendiri, Mangekyo Sharingan Sarada itu telah bangkit. Dua jalannya ditulis ulang nih, dan apa yang menanti mereka? Sarada menyadarkan Sasuke hingga membangkitkan Mangekyo Sharingan. Bagaimana proses itu begitu berbeda nih terjadi pada Sarada, di mana chapter ini akan menjadi jembatan untuk kehebohan cerita Boruto ke depannya. Nah, lihatlah di chapter ini bagaimana Eida, Demon, Sasuke, Ko, dan para shinobi Konoha begitu Ryu akan ancaman Otsutsuki Boruto. Nah, sementara Eida sendiri mengucapkan permintaan maaf. Nah, cerita lengkap ini dimulai saat pengejaran Boruto oleh para shinobi daun. So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai jalan cerita Boruto full chapter 80 hingga bangkitnya Mangekyo Sharingan Matahari Uchiha Sarada. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, prolognya di sini berbunyi seperti ini. Tiba-tiba posisi Boruto dan Kawaki itu tertukar. Bisakah Boruto menghadapi kenyataan yang tak terbantahkan ini? Setelah itu adegan Boruto berlari seperti shinobi pada umumnya nih. Shikamaru lalu dengan cepat mengkonfirmasi seperti ini. Apa itu benar Eida? Ya, Hokage sudah mati dibunuh Boruto. Nah, seperti itulah ucapan dari perintah yang diinginkan Kawaki. Final langsung berpindah ke hadapan Boruto di mana ancaman mengerikan terjadi kepadanya. Karena Mitsuki sudah mengeluarkan beberapa ular besar andalannya. Mitsuki, aku mohon dengarkanlah ini. Begitulah Sarada yang panik itu nih. Nah, kita bicarakan nanti Sarada. Aku harus segera mengejar Boruto sekarang. Menjauhlah karena ini akan sangat berbahaya. Mereka semua pada bingung nih karena menyadari kemungkinan tinggi Hokage memang sudah terbunuh. Dan ini tak lain karena ulah Boruto. Sementara itu nih, sesuai dugaan kita, Sumire itu tidak terkena efek All Might 3 di sini. Dia bahkan punya firasat buruk bahwa cahaya yang barusan itu menyebabkan kejadian buruk ini. Lihatlah pula nih Sarada yang syok mendengarkan hal itu. Dia tak percaya sama sekali sambil mulai meneteskan air matanya. Sementara pikiran kacau karena Mitsuki mengatakan lagi nih, kau kembalilah dan bergabung dengan yang lain. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri Sarada. Kau akan segera membayar dengan semua ini Boruto. Dan bam, Mitsuki melesak dengan Sage mode itu mengejar si villain Boruto, sang Otsutsuki pembunuh Hokage. Nah, takdir membuatnya sekarang sebagai musuh Konoha dan dia diharapkan tak bisa kembali ke desa. Eida sebenarnya di sini tuh cukup kasihan nih dengan Boruto sambil mengatakan seperti ini pada Kawaki. Apakah kau benar-benar melakukannya sejauh ini? Terima kasih untuk ini Eida. Sekarang tidak akan ada lagi yang menghalangiku untuk membunuh Boruto. Nah, Kawaki langsung menyambutnya seperti itu. Selama aku mengurung Nana Daime, kita akan aman. Aku tidak akan melepaskan mereka sampai Boruto dan Code mati. Ya, warga Konoha tahu Hokage sudah tewas dan Boruto lah yang membunuhnya. Dan tiba-tiba, bam, seseorang menabrak Kawaki nih, yaitulah Demon. Hei, kau rupanya di sini. Kau tak macam-macam dengan kakakku kan? Menjauhlah bocah, aku akan segera membunuhmu sekarang juga. Nah, disitulah terjadi cekcok nih antara Kawaki dan juga Demon. Lalu panel akhirnya memperlihatkan Sasuke itu berlari mendekati putrinya dan kaget nih. Sarada, Papa, kau baik-baik saja kan? Kemana Mitsuki? Bukannya tadi kalian berdua di sini? Lalu Sarada yang panik tuh menjelaskan seperti ini. Sesuatu terjadi pada Mitsuki. Dia terus mengatakan akan membunuh Boruto lagi dan lagi. Matanya berbeda dan dia tak seperti biasanya. Lalu Sasuke sepertinya memang terkena efek nih guys. Dia bahkan mengatakan seperti ini. Aku mengerti kenapa dia begitu. Dia hampir saja membunuh Kawaki. Dan juga apa yang terjadi pada Naruto dan Hinata. Aku ingin menyelesaikan ini sebelum Boruto meninggalkan desa. Kau harus pulanglah juga. Nah, Sarada tambah sakit hati nih mendengarkan ayahnya juga akan melenyapkan Boruto yang notabene muridnya sendiri yang tak bersalah itu. Tiba-tiba nyala semangat Sarada itu muncul nih setelah seseorang memanggilnya. Sarada, apa kau tahu? Dengar, aku Sumire ketua kelas. Syukurlah kau selamat. Ada sesuatu yang ingin kupastikan darimu. Nah, Sarada itu langsung ke intinya nih. Apa kau merasa kau masih mengendalikan mental aslimu sekarang? Tenanglah Sarada, aku tak terkena efeknya. Kita berdua tak terkena sama sekali. Dan aku tak tahu pastinya, tapi dari yang sudah terjadi bisa dibilang ini atas keterlibatan Eida. Dia menjadikan semua orang tahanan seperti waktu itu.
dan sesuatu terjadi pada semua orang. Itu adalah satu-satunya kesimpulan yang sangat logis, Sarada. Fakta bahwa kita tak terpengaruh mempertegas itu semuanya. Kau dengar, Sarada, beberapa waktu yang lalu seluruh desa mengejar Kawaki, tapi sekarang tiba-tiba semuanya malah mengejar Boruto. Ini semua di luar kehendak kita. Ini seperti kekuatan besar yang mempengaruhi seseorang. Kekuatan luar biasa ini adalah Shinjutsu. Sepertinya Aida itu melindungi Kawaki, dan itu sangatlah mengerikan. Mulai sekarang hanya kitalah yang ada di pihak Boruto, Sarada. Kita harus segera menolongnya. Nah, sembari ayah memanggil-manggilnya nih, Sarada itu terus menangis sambil mendengarkan Sumire dan melihat wajah sang ayah itu. Tiba-tiba dia mengatakan seperti ini, "Papa, Boruto tidak melakukan apapun. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang buruk seperti ini. Kalian semua sudah ditipu dan aku tak peduli dia orang luar atau seperti apa. Aku juga tidak akan pernah berburuk sangka. Tapi aku tak bisa membantah dia membunuh Kawaki, Sarada." Nah, terjadilah cekcok nih antara Sarada dan juga ayahnya sendiri. Bukan itu yang sebenarnya terjadi, Papa. Walaupun yang kukatakan ini tidak masuk akal buatmu, aku akan tetap memintamu. Dengarkan satu keinginan egois putrimu ini yang tidak pernah menuntutmu sama sekali. Dan Mangekyou Sharingan. Nah, Sasuke beneran kaget di sini nih, karena pola itu sangat aneh. Tolong lindungi Boruto apapun caranya. Aku mohon padamu, Papa. Nah, perintah itu dilakukan oleh Sarada nih. Dan ya, kita berpindah lagi nih, di mana dalam perlarian Boruto dijegal oleh trio Inoshikacho itu. Di sanalah mereka menjegal Boruto dan benar-benar ingin melukainya. Bahkan Momoshiki sudah memprovokasi untuk segera melenyapkan teman-temannya dan berganti tubuh. Lalu setelah Boruto akan tertidur dan berganti dengan Momoshiki itu, tiba-tiba pria berjubah menariknya. Dan itulah sang guru besar Uchiha Sasuke yang sudah terkendali atas perintah dari Sarada. "Paman, ayo kita harus segera menjauh dari desa." Nah, di sini Sasuke itu mengatakan pula seperti ini nih. "Suatu hari aku mengunjungi Naruto dan itu saat aku pertama kali bertemu dengannya. Di hari yang sama dia meminta menjadikan muridku. Dia menguasai Rasengan dengan sangat cepat. Kemudian kami melawan Momoshiki untuk menyelamatkan Naruto. Namanya adalah Kawaki, putra Naruto, dan itulah yang aku ingat sekarang." Nah, melihat aksi Sasuke itu, Aida menatap dengan Senrigannya nih, sembari adiknya itu sudah berada di punggung sang kakak itu. Dia kemudian berkata, "Aku harus pergi, dan aku harus pergi dulu ke suatu tempat Kawaki." Nah, lalu panel itu berpindah lagi nih, dan ada prolog seperti ini lagi. "Kita harus nyaman di sini. Tim pencari mungkin tak akan bisa menemukan kita." Lalu Sasuke menambahkan, "Kita tak akan bisa membodohi mata Aida. Jadi istirahatlah sebisanya. Kita harus teruslah bergerak. Jika kau benar-benar merasa aku adalah musuh Konoha, kenapa kau menyelamatkanku, Paman?" Lalu Sasuke itu mengatakan lagi, "Ikat kepalamu itu, seingatku aku memberikannya kepada Kawaki. Bagaimana bisa ada padamu? Bukan hanya itu, aku merasakan Momoshiki padamu pula. Dia seharusnya tersegel di Kawaki. Kenapa dia kira-kira ada di sini? Tapi di waktu yang sama aku merasakan kekuatan yang memaksaku membungkam keraguan ini. Ini sangat mengerikan jika dipikir. Aku tak pernah berhenti dan menyadari bahwa ingatanku yang sudah dimanipulasi, benar-benar aku tak bisa percaya apapun lagi. Itulah kenapa aku membuat pilihan besar. Jika aku tak bisa mempercayai ingatanku sendiri, maka aku akan mempercayai ingatan putriku. Aku akan membantumu, dan jika itu permintaan dari putriku, aku akan melakukannya walaupun nyawaku sebagai taruhannya." Nah, mendengar hal itu, Momoshiki itu berujar nih, apa dia sudah gila? Terlepas dari fakta bahwa Boruto adalah musuhnya, dia tetap membantu Boruto karena permintaan putrinya. Lalu Sasuke menambahkan nih, "Boruto, dengar, aku mungkin membuat kesalahan di sini, tapi aku akan menaruh kepercayaan kepadamu sekarang. Buktikanlah bahwa putriku itu benar." Sebenarnya Momoshiki itu mengatakan lagi dengan kasar nih, "Kau dengar Boruto sialan, Zeno adalah kemampuan mengubah kenyataan. Ini bukanlah genjutsu sementara dan Aida hanyalah pemicunya. Membunuhnya tidak akan mengubah apapun. Aku mencoba memberitahumu, bocah, bahwa ini bukanlah hal yang bisa kau tangani sendiri. Kau tak akan tahu kapan menyerah ya. Berikan aku kontrol dan di sini aku akan mencoba membantumu." Nah, Boruto malah tambah jengkel di sini nih, dan dia mengatakan seperti ini, "Aku tidak tahu kapan harus menyerah ya. Lihatlah siapa sekarang yang berbicara. Alien menjijikan yang takut untuk mati. Jangan pernah berpikir aku akan memberikan lepas kendali ini." Dan tiba-tiba, langkah kaki Aida akhirnya datang. Nah, aku tahu ini tidaklah berarti apa-apa pada saat ini, tapi aku minta maaf, Boruto. Sasuke kaget nih, Aida dan si kecil itu pasti demon. Nah, di sini Aida mengatakan lagi nih, "Apa kau menyadari apa yang terjadi padamu? Kau membuatku bertukar tempat dengan Kawaki kan, Aida? Itulah yang ku tahu."
Nah Boruto, aku hanya merasa ingin membantu Kawaki pada saat itu. Sepertinya perasaan bawah sadarkulah yang menyebabkan semua ini. Aku sendiri tak percaya sudah sampai seperti ini, meskipun bukan pertama kalinya terjadi. Terakhir kali aku membuat semua orang menjadi tawananku, bahkan sebelum aku menyadarinya. Boruto menjelaskan lagi nih, itu adalah keinginanmu selama ini. Kau hanya tak mengetahuinya saja. Kekuatan batinmu omnipotence mengubahnya menjadi kenyataan. Tapi apa yang terjadi sekarang ini berbeda, Eida. Ini adalah keinginan Kawaki. Lalu Eida itu menambahkan, kau ternyata sangat tenang ya. Aku sudah menduga kau akan putus asa. Boruto akhirnya menjawabnya nih, aku tak pernah mengatakan bahwa aku baik-baik saja, tapi sejujurnya aku tak bisa untuk tidak memikirkannya. Apa yang aku rasakan sekarang, kesepian, kecemasan ini, dan inilah yang dia rasakan sepanjang hidupnya sejak masih kecil. Meskipun kami berdua adalah kutub yang berlawanan, dulu aku merasa seperti sudah sangat memahaminya, tapi sekarang aku mengerti hal yang membuatnya sangat marah, dan aku mengalami semuanya saat tumbuh dewasa pula. Namun aku bersikap seolah-olah malah bisa memahaminya. Eida mengakhiri seperti ini. Itu mungkin benar, tapi aku pikir dia benar-benar mengakuinya sebagai saudaranya. Setidaknya itulah yang aku pahami sekarang ini. Lalu Sasuke mengatakan di sini, dengar, seperti Kawaki, Naruto tak memiliki apa-apa saat tumbuh dewasa. Yang dia rasakan seperti yang kau rasakan saat ini. Seluruh penduduk desa menolaknya, namun melalui tekad dan kerja keras itu, dia menjadi Hokage yang membuat semua orang menghormatinya. Jika kau benar-benar putranya, kau seharusnya bisa melakukan ini seperti yang dia lakukan. Lalu Boruto mengatakan nih, Momoshiki, aku belumlah kalah. Dan satu hal lagi, aku masih memiliki darah ayahku Naruto Uzumaki. Darah Hokage ke-7 yang mengalir di nadiku, serta darah Hyuga dari ibuku. Dan apa kau lupa bahwa kakekku adalah sang Hokage keempat yang legendaris, Namikaze Minato. Namun yang lebih penting lagi, kehendak hidup dalam diriku adalah tekad api desa daun. Sekarang aku harus menjadi jauh lebih kuat lagi untukku dan juga untuknya, sehingga semuanya bisa berakhir dengan pertarungan antar saudara ini. Dan itulah yang ayah akan lakukan. Lalu Eida itu berkata lagi, Boruto, apa kau benar-benar berusia 12 tahun? Pakai nanya lu, sudah aku bilang jangan khawatirkan tentang hal itu. Nah, terjadi cekcok lagi antara Boruto dan juga Eida. Nah nakama, Eida ini sepertinya hatinya itu tak 100% jahat loh. Dia mengatakan seperti ini, bahkan jika kau tak bermaksud begitu, aku tetap akan bertanggung jawab atas yang telah terjadi ini. Aku tak tahu aku bisa menebus diriku sendiri, tapi setidaknya aku tak akan mencarimu sampai kau kembali ke desa. Tidak peduli seberapa banyak Kawaki dan yang suka bersikeras, aku sekarang membuat Kawaki terlihat seperti seorang pengecut. Itu semua karena salahku, meski ini bukanlah cara yang seharusnya. Hanya itu, aku meminta maaf Boruto. Lalu Boruto mendengarkan itu kembali tersenyum nih. Ya, aku jelas menghargai itu Eida. Oh, tolong satu hal lagi, sampaikan terima kasihku pada Sarada untuk mengirim paman Sasuke ke jalanku. Katakan padanya aku pasti akan kembali, jadi dia tak perlu khawatir tentang apapun. Lalu Daemon itu tersenyum dan ikut berkata, Boruto, kau masih harus menjadi lebih kuat lagi, setidaknya sampai kau bisa memberikan pertarungan serius padaku, oke? Lalu Sasuke itu bangun dan mengatakan, kita harus segera bergerak karena regu pencari akan segera menemukan kita. Dan disinilah Boruto mengatakan, paman, terima kasih atas semua hal yang terjadi ini. Nah Sasuke menjawabnya nih, aku tak melakukan ini untukmu, tapi ini demi putriku, ujar Sarada. Nah panel menuju ending lalu berpindah ke Ko dan Kawaki. Jigen, Isshiki, sekarang Eida, kau harus membayar semuanya dariku, dan kau akan membayar dengan nyawamu sendiri Boruto. Itulah yang dibilang oleh God. Aku akan menemukanmu dan juga membunuhmu. Aku tak akan bisa membiarkanmu hidup selama kau masih seorang Otsutsuki, saudaraku. Tak peduli seberapa jauh kau akan lari. Itulah yang dibilang oleh Kawaki. Sementara Boruto mengakhiri semuanya nih. Baiklah kalau begitu. Pada akhirnya aku jamin bahwa setiap salah satu dari kalian akan tahu siapa diriku. Namaku adalah Boruto Uzumaki. Dasar sialan. Nah dia memiliki tekad untuk mengakhiri pertengkaran saudara ini sebagai seorang shinobi yang membawa kehendak api. Babak baru telah dibuka mulai dari sini. Dan tambahan informasi ini, manga Boruto akan hiatus hingga bulan Juli dan akan kembali di bulan Agustus. Tapi tenang, di hiatusnya ini tim produksi akan melakukan perubahan dan perbaikan gila-gilaan nih untuk terus meningkatkan cerita Boruto. Dan dalam kesenjangan gap ini, bersiaplah kita menantikan sang kakek Boruto yang legendaris itu, Konoha no Kiroi Senko Namikaze Minato. Gate basah? Gimana menurut kalian? Oh itu adalah chapter yang sungguh gila nih dalam jalannya cerita Boruto chapter 80 ini.
So, itulah tadi pembahasan kita mengenai jalan cerita Boruto 80 dan bangkitnya Mangekyo Sharingan Matahari Sarada serta takdir Boruto yang telah dipilihnya itu. Thanks a lot guys telah menonton video ini and we'll be come back again.